Puji dan syukur ya Tuhan, kami naikkan kehadirat-Mu. Karena kasih setia Tuhan terus menuntun kehidupan kami, sehingga kami boleh menikmati hari-hari yang Tuhan anugerahkan. Dan pada saat ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, memuji, memuliakan Engkau melalui ibadah minggu ini. Kami hadir di rumah-Mu yang kudus ini, dan juga di rumah masing-masing ya Tuhan. Namun berkenanlah Engkau atas ibadah kami, agar ibadah kami menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Sejenak Tuhan, di tengah-tengah ibadah ini, kami mau disapa oleh firman-Mu. Kiranya Roh Tuhan berkuasa atas kami dalam Kristus Yesus. Amin. Salam. Kiranya jemaat Tuhan, baik yang hadir di rumah yang kudus ini, maupun saudara-saudara yang berada di rumah masing-masing, kiranya senantiasa dalam keadaan sehat dan sukacita. Kita akan disapa oleh firman Tuhan dari kitab Roma 4 ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Kita akan membacanya secara responsoria. Kami akan mulai ayat 18. Demikian firman Tuhan, Roma 4 ayat 18 sampai 25. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, ada kisah sepasang keluarga atau kita sebut suami istri, dan mereka dikaruniai 10 orang anak. Kalau saya mengatakan 10 orang anak, sepertinya bukan manusia sekarang lagi itu orang-orang dahulu. Tapi kita termasuk anak-anaknya barangkali iya. Pekerjaan orang tua ini adalah sebagai pedagang. Saya tidak mengatakan pedagang itu yang hebat, tapi saya sebut aja istilahnya untuk bisa kita pahami, perengge-rengge. Jadi kalau bahasa Sumatera Utara, orang tua ini adalah perengge-rengge. Yang hendak saya katakan, bagaimana perengge-rengge menghidupi 10 anaknya. Dan ketika si ibu ini ditanya, bagaimana Anda
bisa menghidupi dan menyekolahkan anak-anakmu yang 10 ini? Jawabnya sederhana saudara. Saguru di Tuhanimai. Terserah kepada Tuhan. Itu aja jawabnya. Sebab dia pun mungkin hitung-hitungan keuntungan dari parengge-renggeon dengan membiayai 10 anak, mungkin dia pun gak masuk di akalnya. Tapi dalam perjalanan waktu satu persatu anaknya boleh duduk di perguruan tinggi. Saudara-saudara, itulah iman si ibu itu. Itulah imannya. Tidak bisa kita gugat. Mau kita katakan dia bodoh, ya terserah Anda, barangkali dia begitu. Tapi itulah iman dia. Dia bekerja sebagai parengge-rengge, lalu dia melakukan tugas tanggung jawabnya, menyekolahkan anaknya tentu semampunya. Itulah imannya. Saudara, dalam firman Tuhan yang kita baca saat ini, Paulus juga menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini akan mengatakan siapakah opung mereka atau nenek moyang mereka. Mereka akan cepat mengatakan, kami adalah keturunan dari Abraham. Kami adalah keturunan dari Abraham. Mereka bangga. Lalu apa yang mereka banggakan sebagai keturunan Abraham? Ini yang hendak diungkapkan oleh Paulus kepada orang-orang Yahudi yang telah berada di Roma. Orang Yahudi yang sejati atau orang Israel sejati adalah orang yang mengikuti iman, ya, iman Abraham. Jadi bukan karena yang lain-lain. Nah, bagaimana iman Abraham itu? Ini saudara-saudara yang diangkat di sini, dan kitab Perjanjian Lama, kitab Kejadian juga diungkapkan ini. Ada dua hal yang diungkapkan tentang Abraham ini secara iman. Yang pertama, Allah memanggil dia untuk pergi ke suatu tempat yang tidak diketahui. Lalu juga ia tidak memiliki bekal yang cukup. Ini dua hal yang berat sebenarnya saudara. Kalau saya merantau ke Pulau Jawa ini tahun 84, tujuan saya jelas ada, cuma yang saya sungut-sunguti, mak uangnya kurang ini gitu. Jangankan di Jakarta, di Medan pun nggak cukup ini seminggu gitu. Atau lama kok katanya begitu. Saya bersungut-sungut, tempatnya sudah pasti, uang jajannya ada, tapi masih khawatir walaupun harus saya langkahkan. Tapi Abraham tidak bersungut-sungut dengan itu. Dengan tujuan yang tidak pasti, dengan bekal yang sangat-sangat minim, ia melangkah menuruti perintah Tuhan, pergi ke suatu tempat yang tidak diketahui. Yang kedua, iman Abraham juga diuji dari ketika Allah berfirman kepadanya, di mana Allah menjanjikan keturunan yang banyak. Logika manusia mengatakan, bagaimana mungkin Abraham yang sudah berumur kira-kira 100, atau emak anggo bawa boido 120 pe umurna bodoh pe punya keturunan. Masalahnya istrinya juga sudah tertutup rahimnya untuk memiliki anak. Tapi Tuhan menjanjikan akan memberikan banyak keturunan, dan ia akan menjadi banyak bangsa. Melawankah Abraham? Tidak. Apa yang ada pada Abraham? Percaya. Dari Abraham ini nampak bahwa iman itu adalah melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Percaya kepada janji Allah.
Itulah iman Abraham ini. Dan sebagai bukti Abraham orang percaya, dikatakan juga ia memuliakan Tuhan. Saudara, apa itu memuliakan Tuhan? Barangkali bisa cepat kita katakan ibadah kita ini termasuk memuliakan Tuhan. Tapi memuliakan Tuhan yang lebih luas lagi adalah bagaimana ia mempraktekkan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah ini saudara-saudara, banyak orang melihat memuliakan Tuhan itu hanya sekali seminggu seperti kita ini. Ya memang ini memuliakan Tuhan, ibadah namanya. Tetapi lebih dari itu memuliakan Tuhan adalah apa yang Tuhan perintahkan. Maka termasuk di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah masyarakat, kita tetap dituntut memuliakan Tuhan. Secara umum Tuhan berkata, kasihilah sesama. Itulah memuliakan Tuhan. Ibadah kita seperti minggu ini adalah seremonial dari semua kita memuliakan Tuhan. Itu yang dikatakan Paulus ini atau firman Tuhan ini kepada orang-orang Yahudi yang ada di Roma. Jika engkau bangga sebagai keturunan Abraham, maka banggalah engkau dengan imannya dan teladanilah imannya. Nah ini memang saudara, umat Tuhan pada saat itu tentu sedang mengalami banyak ancaman sebagai masyarakat pendatang di Roma. Dan memang mereka juga sudah berada dalam suatu persekutuan orang-orang Kristen. Apa yang mereka yakini bahwa Allah Tuhan Yesus yang telah mati itu bangkit kembali. Itulah dasar iman mereka. Dan itu jugalah yang dihubungkan oleh Paulus. Bahwa secara logika juga kematian dan kebangkitan Kristus lalu memberikan pengampunan kehidupan bagi manusia juga sulit diterima secara logika. Karena itu Paulus mau mengatakan kepada mereka, bagaimana engkau meyakini Yesus Kristus? Begitulah bapamu Abraham meyakini Allah. Artinya, percayalah, berimanlah engkau kepada Tuhan. Apa sesungguhnya beriman itu? Melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara, dalam dunia kita sekarang ini, logika menjadi andalan kita dalam bertindak. Sesuatu rumus yang tidak masuk logika, kita akan sulit untuk melakukannya. Aidang bui soni. Nah, itu ya. Itu sering bahasa kita. Dang mungkini. Padahal dalam kenyataan hidup kita, banyak sekali yang tidak mungkin kita pikirkan dulu menjadi mungkin. Saya pikir pada tahun 2019 tidak masuk logika apa yang terjadi kemudian tahun 2020 hingga saat ini. Kalaupun ada mengatakan gawat nanti 2020, ya gawat. Tapi bentuk apa? Tidak seperti yang kita alami sekarang. Paling-paling waktu itu ya di bidangnya mengatakan merosotlah ini nanti, kira-kira begitu paling. Tapi sampai seberat ini kemudian beban yang kita harus pikul dalam hidup ini. Saya pikir tidak pernah ada yang melogikakan itu. Dah kebutuhan orang bilang, masuk logika munahiyado, tahu siapa polisia, tu kondisi nuai, tidak masuk logika itu. Saya juga sampai sekarang tidak masuk logika saya ini. Kok seberat ini? Tapi kemudian saya berkata, itulah penataan Tuhan. Apakah Tuhan salah? Oh jangan.
Tuhan sedang menyuruh kita dalam dunia seperti ini untuk tetap mendekat kepadanya. Jangan salahkan Tuhan. Dalam perenungan saya berkata, iya ya, Tuhan suruh kami hidup dalam situasi seperti ini. Yang mana dalam pikiran kami impossible, tidak mungkin saya mampu menjalani hidup ini. Saya jujur saudara-saudara, 3 bulan pertama COVID ini, rasanya puncak ketakutan saya seumur hidup saya disitulah. Saya pernah hidup di pedesaan, pedalaman, bahkan katanya kalau minum di warung itu gelasnya harus ditutup karena bisa datang masuk racun dari mana. Nggak pernah takut saya itu. Saya pernah ke beberapa daerah timur. Di situ juga ada kekuatan-kekuatannya apa yang gaib katanya, nggak pernah takut. Saya pernah di Sumatera Utara, tinggal di sebuah desa dan saya sekolah di sebuah desa memang di daerah Tanah Karo. Kalau pulang kami sekolah anak-anak, ada yang mau mencuri markisah. Tapi nggak ada yang berani mencuri. Karena kalau dicuri masuk dia ke dalam, katanya dia tidak keluar lagi. Tapi kalau saya masuk saja ke dalam. Saya ambil markisah itu. Mau saya katakan saya nggak pernah takut. Tapi untuk situasi sekarang ini, saya benar-benar takut saudara. Dan setelah diumumkan ini penyakit berbahaya, saya 2 minggu tidak keluar dari pagar. Saya terpaksa memang keluar karena salah seorang pendeta GKP meninggal. Tidak etis saya tidak keluar. Dan dari situlah saya coba memancing keberanian saya. Dan saya semakin menyadari, ya Tuhan memang sedang membuat kami tinggal pada situasi ini. Tinggal bagaimana kami, kekuatan iman kami, kemampuan kami, keberanian kami, ketaatan kami kepada Tuhan. Dan jujur saudara-saudara, masa COVID ini dan banyak orang sedikit mentertawai saya. 6 kali saya ke Sumatera Utara. Banyak orang mengatakan, kok Pak Kuning berani terbang-terbang naik pesawatnya. Saya hanya berdoa. Saya tidak mau mengatakan kita kelewatan berani. Tapi memang saya katakan juga, saya menganggap diri saya sedang terisolasi. Dan saya tidak mau mendengar kengerian COVID sekarang. Saya enaknya COVID yang saya lakukan. Apa itu? Ada menyuruh. Kalau jenis-jenis penyakit COVID saya nggak suka mendengar. Sekarang ini ada berita jenis COVID ini ada 3 katanya kan. Tahun depan mungkin ada 7 jenis COVID ini. Saya nggak penting itu. Bagi saya mana yang menguatkan saya. Ada yang bilang makan bawang putih tiap pagi. Saya makan itu. Ada yang bilang minum C1000. Saya minum itu. Ada yang bilang minum susu burang. Saya minum itu. Itu saya bawa sekarang itu. Ada lagi tulang saya. Dia viralkan juga itu di WA itu. Tiap kau pulang dari kerumunan atau dari luar, minum uap katanya. Saya lakukan itu. Itu saya suka. Saya menghindari ketakutan-ketakutan yang banyak sekali. Tapi mana yang bisa menguatkan saya? Itu. Dan selanjutnya terserah kepada Tuhan. Tuhanlah empunya hidup saya. Tapi yang pasti saya yakini, Tuhan melihat bagaimana manusia menghadapi dunia ini.
Pada tahun-tahun 90-an saya sering khotbah karena saya di desa-desa. Saya katakan, jangan engkau menikmati hidup sekarang ini, tapi bagaimana engkau menghadapi dunia yang akan datang. Saya waktu mengatakan itu sebenarnya berpikir soal teknologi saja. Hebatnya perkembangan teknologi. Tapi sekarang teringat kembali saya. Ya inilah yang beda itu juga. Apakah manusia harus takut dan galau? Jangan. Mungkin tahun 2025 dunia kita berubah lagi yang harus kita hadapi. Kesiapan. Dan di manakah kesiapan itu? Adalah dalam iman kita. Itu juga yang dilakukan oleh Abraham. Ketika ia menghadapi sebuah tantangan yang menurut ukuran kita ya tantangan. Dan apakah dia akibat tantangan itu undur? Tidak. Dia tetap melakukan itu tapi ia percaya ada Tuhan yang mengendalikan dia. Lakukanlah segala sesuatu apa yang Tuhan perintahkan. Selanjutnya terserah Tuhan. Kira-kira demikianlah rumusan iman. Karena itu iman juga saudara-saudara, iman orang percaya. Bukan juga mengharapkan hal-hal duniawi yang indah. Tidak juga. Banyak orang sekarang mengatakan dia beriman. Apa yang kau imani? Dia berangan-angan segala sesuatu itu indah. Padahal orang beriman itu disiapkan menghadapi tantangan-tantangan yang berat juga. Dan sepertinya orang yang beriman itu seperti orang bodoh memang. Saya semakin memahami. Seringkali memang berseberangan iman dengan pikiran. Tapi bisa kita bawa dia seiring. Kita melakukan apa yang kita pikirkan. Tapi di balik itu banyak peristiwa-peristiwa, hal-hal yang tidak kita duga. Dan kemudian bagaimana hasilnya? Apostel Paulus mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Lakukanlah apa yang Tuhan perintahkan, dan apa hasilnya engkau terima dan engkau syukuri. Itulah yang menjadi kekuatan kita dalam hidup ini. Karena itu saudara, di tengah-tengah COVID ini pun, ya kita harus bersyukur. Sulit saya menjawab ketika orang bertanya begini dulu kepada saya sebelum ada COVID. Pak Gurneng, bagaimana kita bersyukur sedang sedih ya? Sedang ada beban yang berat. Wah, rupanya itu kemudian sekarang saya dengan gamblang mengatakan, dalam situasi COVID ini pun kita harus tetap bersyukur. Sebab bersyukur itu ternyata saudara-saudara menguatkan kita. Mungkin bahasa yang sering kita dengar, imun katanya ya Bang ya. Biar kuat imunmu, ya kan? Jadi mula-mula memang kena COVID ini, saya berkhotbah sudah melalui seperti begini, apa namanya ini? Ya saya katakan memang kebetulan waktu itu minggu bersuka cita. Lalu saya kaitkanlah, ya. Ada di Alkitab itu. Saya cuma lupa rumus yang tetap. Obat yang mujarab itu adalah hati yang gembira. Gimana lengkapnya kalimatnya itu? Hati yang gembira adalah, itu. Hati yang gembira adalah obat. Dalam situasi sekarang pun, saudara-saudara, jangan tekan perasaanmu. Jangan paksakan pikiranmu. Tapi bersyukurlah apa yang ada padamu. Syukuri. Itulah beriman. Coba Bapak Ibu sekarang mungkin sedang beban sekali.
Kenapa banyak beban orang? Sebenarnya bukan datang dari sini, datang dari sini. Ya, masukkan dia ke sini, longgarkan hati, terima dan syukuri semuanya. Saya semakin memahami hati yang gembira adalah obat. Dengan perkataan Paulus, mengucap syukurlah dalam segala hal. Disitulah hatimu bersuka cita, disitulah hatimu damai. Dan itulah orang beriman. Mari saudara-saudara, kita imani, kita bekerja, apa yang bisa kita lakukan. Tapi apapun hasilnya, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab sesungguhnya manusia hanyalah debu semata. Tetapi ada Tuhan yang mengendalikan manusia. Karena itu saudara, mari kita serahkan seluruh hidup kita, pergumulan kita kepada Tuhan. Supaya Tuhan senantiasa menuntun kita dalam perjalanan yang memang sangat berat ini. Berat hidup ini saudara-saudara. Saya tahu saudara-saudara juga sedang berat sekarang. Di samping COVID yang dialami oleh seluruh dunia, ya tentu Bekasi kena banjir Bang ya. Banjir. Ya Pak Gurning kan nggak mengalami banjir. Wah saya banjir lebih besar lagi. Karena saya menampung air yang datang dari gunung. Jadi rumah saya di Bandung itu di lereng gunung Amang. Lereng gunung. Jadi kalau hujan di Bandung itu, air datang itu pas lewat depan rumah saya. Jadi airnya itu dibilang istri saya, berjula-jula aikan katanya. Putar-putar air itu datang dari gunung pas depan rumah kami. Ya saya hanya berdoa, Tuhan jauhkan kami dari segala bahaya. Memang bedanya kalau di Bekasi tergenang airnya Bang ya. Kalau kami memang lewat saja, tapi kalau nggak kuat mental, wah memang ngeri juga waktu itu ngelihat air yang datang dari gunung Manglayang di sana namanya. Saya pas ada di kaki gunung itu. Tapi semuanya kita syukuri, kita serahkan hidup kita. Dan saya juga tidak tahu, saya tidak ahli ramal. Tapi apapun yang terjadi ke depan, harus kita terima, harus kita syukuri. Saatnya manusia membuka hatinya, membuka perasaannya. Jangan ditekan oleh pikiran. Longgarkan pikiran. Saya sampai sekarang, dulu memang saya suka bikin istri saya tertawa. Sekarang ini saya coba hitung-hitung, membuat istri saya tertawa 5 kali satu hari. Itu minimal target saya. Supaya enggak lemah dia. Aleo gudang ina-ina ukuat sian amati. Hah? Ada juga Amang ya. Nah kalau istri lebih kuat, berikan senyum kepada suami. Supaya dia semangat dalam hidup ini. Apa yang mau dikatakan? Mari saudara-saudara kita saling memberikan semangat kepada sahabat kita, pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita. Dan banyak orang lain. Kita memberikan semangat. Beriman, percaya terus bahwa Tuhan pada akhirnya akan mengubah semuanya yang sulit ini menjadi penuh keindahan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Untuk kami boleh menumbuhkan iman kami. Dan biarlah Tuhan apa yang kami imani dalam hidup ini, kami boleh syukuri. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat Tuhan, baik yang ada di gereja ini maupun yang ada di rumah. Engkau kasihi mereka semuanya ya Tuhan. Para orang tua kami yang telah lanjut usia, biarlah Tuhan di hari-hari tua mereka tetap boleh merasakan bahwa Tuhan menggendong mereka. Kami berdoa juga buat pasangan suami istri. Hadir Engkau senantiasa Tuhan di tengah-tengah mereka. Sehingga setiap suami istri merasakan ketenangan, kedamaian dalam hidup ini.
juga anak-anak yang Engkau titipkan di tiap-tiap keluarga. Engkau yang menjaga, melindungi ya Tuhan, sehingga anak-anak Tuhan pun bertumbuh menjadi kesukaan bagi orang tua, bagi banyak orang, terlebih di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk persekutuan jemaat Tuhan di GKPI Bekasi ini. Biarlah Tuhan Engkau terus hadir, sehingga persekutuan di tengah-tengah jemaat-Mu semakin bertumbuh. Berkati seluruh jemaat, berkati seluruh pelayan-Mu ya Tuhan, para majelis. Engkau berikan semangat senantiasa ya Tuhan. Jauhkan dari kebimbangan, keraguan-raguan, pesimis. Tapi biarlah Engkau berikan semangat yang menyala-nyala Tuhan, hingga bertumbuh dalam diri kami masing-masing bahwa pelayanan adalah tugas panggilan kami. Berkati seluruh pelayan-Mu di gereja ini, pendeta, PHC, dan seluruh seksi. Bahkan setiap orang yang ambil bagian Tuhan dalam pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu. Engkau berikan semangat senantiasa. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.